Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Chung Myun nampaknya akan mengakhiri harinya kala itu dengan terus berada di sisi Chung Jin, karena mungkin setelahnya Chung Myun akan sedikit jarang menghampiri makamnya. Ia menatap langit, terus mengoceh, menuangkan alkohol kepada juniornya, dan menceritakan kisah hidupnya yang baru di Gunung Hua. Tapi ada satu hal yang harus Chung Myun pastikan dan janjikan kepada Chung Jin, juga seniornya yang telah mendahuluinya, yaitu mereka tidak boleh mati sia-sia. Oleh sebab itulah Chung Myun harus memastikan bahwa Gunung Hua akan terus hidup dan mengembalikan Gunung Hua seperti dahulu kala. Tapi di tengah-tengah ocehan Chung Myun terdengar seseorang yang telah memanggil namanya. Chung Myun! Chung Myun, di mana kau? Ya, ternyata itu adalah 5 pedang. Mereka nampaknya tengah mencari Chung Myun dan ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Mendengar teriakan tersebut, Chung Myun pun berkomentar, "Lihatlah, bahkan di umurku yang segini, aku masih hidup dengan dikelilingi oleh bocah-bocah pintar. Ya, mereka bahkan tidak memberikanku waktu sedikit untuk bersantai." Chung Myun pun menanggapi mereka, "Senior, ada apa?" Lalu mereka pun menjawab, "Chung Myun, pimpinan sekte memanggilmu." Ya, karena itu pula pada akhirnya Chung Myun pun harus meninggalkan makam Chung Jin. Beberapa saat setelahnya, saat memasuki ruangan pimpinan sekte, Chung Myun melihat sesuatu nampak tidak biasa. Pimpinan sekte berbaring, lalu Chung Myun berkata, "Pimpinan sekte, ada apa denganmu? Apakah kau tertidur?" Ya, itu adalah situasi yang tidak biasa karena nampaknya pimpinan sekte begitu terkejut dengan apa yang baru saja diserahkan oleh Baekjun. Itu adalah buku seni bela diri ilahi yang hanya bisa dipelajari oleh pimpinan sekte. Hyun Jong berkata kepada Baekjun, Kenapa kau baru memberitahukanku sekarang terkait dengan hal penting ini?" Baekjun nampaknya begitu terkejut dengan sikap Hyun Jong. Lalu ia kembali berkata, "Pimpinan sekte, saat ini kita berada dalam situasi berkabung. Jadi, haruskah aku memberitahukannya nanti saja?" Itu malah membuat Hyun Jong lebih kesal lagi. Ia bahkan sampai bangkit dari tempat duduknya, lalu terbang dan menendang dada Baekjun, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Chung Myun yang berada tepat di samping Baekjun pun bergumam, "Chung Jin, lebih baik kau tidak melihat ini." Dan pimpinan sekte kembali berkata, "Jika kau adalah Chung Myun, mungkin aku akan memakluminya. Tapi kau adalah Baekjun. Bagaimana bisa kau memberitahukan hal seperti ini belakangan?" Nah, sebenarnya Baekjun telah melaporkan hal ini kepada penatua Yun Sang, tapi karena mereka baru saja dalam suasana berkabung, penatua Yun Sang pun menyarankan agar melaporkannya nanti. Oleh sebab itulah Baekjun menatap ke arah penatua Yun Sang seperti seolah-olah meminta tanggung jawabnya. Tapi dari tatapan mata penatua Yun Sang, seolah-olah ia berkata, "Lihatlah, jika kau sampai mengatakan sesuatu yang tak berguna, maka aku akan memberikanmu hukuman yang jauh lebih berat."
Wajah Baekjun pun nampak begitu sedih karena ia telah dikhianati oleh penatuannya sendiri. Tapi untungnya ada senior Ungam yang berusaha untuk mengalihkan perbincangan. Ia pun bertanya kepada pimpinan sekte, tapi pimpinan sekte, sebenarnya buku apa ini? Kenapa Anda begitu terkejut setelah melihatnya? Lalu Hyun Jong pun berkata, ini adalah seni bela diri ilahi langit ungu. Apakah kau tidak tahu? Lalu Ungam menjawabnya dengan polos, ya, aku tidak tahu. Anda tidak pernah memberitahukannya. Ekspresi Hyun Jong pun sedikit melunak. Ia kembali berkata, benarkah itu? Aku tidak pernah memberitahukannya. Jadi ini adalah seni bela diri. Tapi sebelum itu, di mana lagi kau mendapatkan buku-buku ini? Dan Baekjun pun kembali lagi menceritakan terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan beberapa buku seni bela diri tersebut. Intinya itu tersimpan rapi di tubuh leluhur mereka yang mereka temukan. Lalu Hyun Jong pun kembali merangkumnya. Baiklah, jadi awalnya kalian hanya ingin menangkap si peniru, tapi secara tidak sengaja ia mendapatkan sebuah buku seni bela diri dan ternyata itu adalah seni bela diri milik sekte Gunung Hua. Dan kalian pun memiliki inisiatif untuk mencari tubuh leluhur yang kemungkinan ada di sekitar sana hingga pada akhirnya kalian pun mendapatkannya, di mana ternyata di tubuh leluhur tersebut ada buku seni bela diri ini. Baekjun pun hanya mengangguk dan penatua Hyun Yong nampaknya begitu greget karena sedari tadi pimpinan sekte selalu saja mengulur-ngulur waktu dan tidak menjelaskan sebenarnya seni bela diri apakah itu. Oleh sebab itulah, penatua Hyun Yong langsung merebut buku yang berada di tangan pimpinan sekte dan mulai menjelaskan kepada murid-murid. Pertama, ini adalah buku seni bela diri tertinggi di Gunung Hua, tapi sudah dimodifikasi. Itulah kenapa tidak setiap orang bisa menggunakannya. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh Jin Yangon. Lalu yang kedua, ini adalah buku seni bela diri yang hanya bisa diwarisi oleh pimpinan sekte Gunung Hua. Itulah kenapa buku-buku ini sangat penting karena mereka tidak pernah menemukannya di Gunung Hua. Tapi pertanyaan besarnya adalah buku ini seharusnya hanya dimiliki oleh pimpinan sekte. Jadi bagaimana bisa seseorang yang bukan pimpinan sekte memiliki buku tersebut? Karena pimpinan sekte Gunung Hua generasi ke-13 adalah Chung Mun. Tapi sayangnya mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu pimpinan sekte pun kembali mengambil buku-buku tersebut dari tangan Hyun Yong sambil berkata, kembalikan buku-buku ini. Lalu ia pun kembali bertanya kepada Baekjun, jadi kalian menemukan tubuh leluhur dalam sebuah gua terpencil? Baekjun pun kembali mengangguk. Dari sana saja Hyun Jong sudah bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu leluhur mereka telah menjaga buku tersebut dengan seluruh sisa-sisa kekuatannya. Dan untungnya seperti yang diharapkan oleh leluhur, buku tersebut kembali lagi ke Gunung Hua. Lalu Hyun Jong pun memerintahkan Hyun Sang untuk memeriksa buku-buku tersebut dan memulihkannya jika ada beberapa lembar yang sudah rusak. Hyun Sang pun menerima buku-buku tersebut untuk diverifikasi. Tapi ada satu permasalahan, yaitu ada satu buku yang tidak mungkin ia bisa pelajari, yaitu Seni Bela Diri Ilahi Langit Ungu.
Karena bagaimana bisa ia memverifikasi sesuatu yang sama sekali ia tidak ketahui. Beberapa buku lainnya mungkin Hyun Sang masih bisa meraba-raba dengan membandingkannya menggunakan teknik dasar Gunung Hua lainnya, tapi tidak dengan teknik ilahi langit ungu. Apalagi buku ini atau seni bela diri ini hanya bisa dipelajari oleh pimpinan sekte. Dan yang paling penting adalah pemulihan buku seni bela diri ini tidak akan memakan waktu yang sedikit. Lalu Chung Myun pun mengangkat tangan sambil berkata, memang apa yang dikatakan oleh penatua benar, tapi bukankah kita tidak terburu-buru juga? Tidak masalah jika harus menghabiskan 1 sampai beberapa hari untuk memulihkan buku tersebut. Lalu untuk seni bela diri ilahi langit ungu, penatua Hyun Sang pun memberikan saran kepada pimpinan sekte bahwa harus dirinya sendirilah yang memverifikasinya. Dan bahkan penatua Hyun Sang juga meminta pimpinan sekte untuk mempelajarinya, karena walau bagaimanapun itu adalah seni bela diri yang hanya bisa dipelajari oleh pimpinan sekte. Mendengar saran tersebut tentu saja membuat Hyun Jong terkejut, bukan karena tidak ingin mempelajarinya, tapi usianya lah yang nampaknya akan membuat Hyun Jong kesulitan untuk mempelajari seni bela diri lagi. Tapi tatapan penatua dan para murid-murid seperti berharap agar pimpinan sekte mempelajarinya. Tentunya sebagian juga berharap pimpinan sekte akan langsung bisa melampaui Chung Myun setelah mempelajari teknik bela diri tersebut. Tapi keraguan masih terlihat di mata Hyun Jong. Haruskah ia mempelajari seni bela diri lagi di usianya yang sudah begitu tua? Ya, nampaknya pimpinan sekte Hyun Jong masih sulit menerima fakta bahwa ia harus mempelajari teknik bela diri lagi di usianya saat ini. Memang dari dahulu Hyun Jong sangat ingin sekali menguasai seni bela diri yang dikhususkan hanya untuk pimpinan sekte, yaitu seni ilahi langit ungu. Tapi permasalahannya adalah ia sudah tidak muda lagi, dan bahkan Hyun Jong sendiri tidak ingat kapan terakhir kali ia memegang pedang dan menggunakan kinya. Intinya dari sudut pandang Hyun Jong saat ini itu adalah hal yang begitu merepotkan. Oleh sebab itulah Hyun Jong memberikan alasan kepada murid-murid dan juga para penatua bahwa ia tidak perlu mempelajari teknik bela diri tersebut. Dan walaupun itulah aturan yang telah dituliskan oleh para leluhur, tapi menurut Hyun Jong peraturan dibuat demi kenyamanan. Dan jika peraturan tersebut malah membuat sebaliknya, maka bisa saja mereka mengubah peraturannya. Perkataan Hyun Jong langsung ditanggapi oleh Chung Myun. Awalnya senyum terlihat di wajah Hyun Jong saat Chung Myun berkata, memang apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte benar. Tapi setelah mendengar penjelasan Chung Myun lebih lanjut, ekspresi Hyun Jong pun kembali muram, karena pada intinya Chung Myun menegaskan bahwa seni ilahi langit ungu hanya dikhususkan untuk pimpinan sekte saja. 5 pedang juga nampaknya setuju dengan argumen Chung Myun, dan sepertinya Hyun Jong sudah tidak bisa mengelak lagi. Lalu ia pun bertanya kepada para penatua bagaimana menurut mereka, dan
Dan jawaban mereka adalah jika pimpinan sekte harus mempelajarinya, maka pelajari saja. Dan jawaban tersebut benar-benar membuat Hyunjong frustasi karena di usianya saat ini tentunya akan sangat sulit untuk mempelajari teknik baru yang mana bahkan saat membuka lembar demi lembar Hyunjong nampak bingung dan sama sekali tidak memahami apa yang ada di dalam isi buku tersebut. Terlebih lagi beberapa tulisan juga telah memudar. Saking frustasinya Hyunjong bahkan sampai berkata, tidak, aku bilang tidak. Ya, memang seharusnya akan sangat mudah bagi pimpinan sekte untuk mempelajari teknik tersebut mengingat seluruh pimpinan sekte sebelumnya juga menguasainya. Tapi permasalahannya berbeda dengan para jenius Gunung Gua yang menjadi pimpinan sekte. Hyunjong agak sedikit kurang dalam hal pemahaman. Memang dahulu Hyunjong sampai berusaha keras untuk mempelajari seluruh teknik bela diri milik Gunung Gua, tapi tetap saja pemahaman Hyunjong belum mencapai level maksimal. Dan saat melihat seni bela diri langit ungu, bisa dipastikan ini jauh lebih rumit dan juga lebih sulit daripada setiap buku bela diri yang pernah dipelajari oleh Hyunjong. Ia pun meminta agar murid-murid memahami kondisinya, tapi nampaknya tidak ada yang peduli karena itulah aturan yang harus mereka jalani. Tapi Hyunjong nampaknya tidak putus asa untuk mencari alasan-alasan baru lainnya. Tapi sayangnya Chungmyun selalu saja mematahkan argumen Hyunjong dan pada akhirnya Hyunjong pun berkata, baiklah anak-anak, memang peraturan ini adalah sesuatu yang dituliskan oleh para leluhur dan pastinya mereka memiliki alasan yang kuat kenapa teknik ini hanya boleh dipelajari oleh pimpinan sekte. Aku memahami benar terkait hal tersebut, tapi aku yakin para leluhur juga pastinya bisa mengerti jika melihat kondisi Gunung Gua saat ini. Jadi daripada mengikuti peraturan yang ditulis oleh para leluhur, sepertinya lebih baik untuk menggunakan buku ini demi kemajuan Gunung Gua. Mendengar perkataan tersebut, Yeonjung pun langsung memberikan komentar, yaitu peraturan, atau dengan kata lain mereka tidak boleh melanggar peraturan. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Hyunjong pun menatap Yeonjung dengan tatapan tajam dan membuat Yeonjung ketakutan. Lalu ia pun menarik kembali perkataannya dan berkata, benar, apa yang dikatakan pimpinan sekte ada benarnya. Dan pada akhirnya pimpinan sekte Hyunjong pun memutuskan bahwa seni bela diri ilahi langit ungu boleh dipelajari oleh setiap murid Gunung Gua demi kemajuan Gunung Gua itu sendiri. Tentu saja para penatua, 5 pedang dan bahkan Chungmyun menganggap peraturan yang dibuat oleh pimpinan sekte saat ini terlalu sembrono dan juga berlebihan. Penatua Hyunsang sebagai pimpinan aula bela diri tentu saja awalnya ingin menolak usulan tersebut, tapi nampaknya Hyunjong sama sekali tidak ingin mengubah apa yang telah ia putuskan. Tapi Hyunsang pun kembali memastikan, tunggu pimpinan sekte, jadi maksud Anda seluruh murid boleh mempelajari seni bela diri ilahi langit ungu? Dan Hyunjong pun menambahkan, tentu saja tidak. Setiap orang yang mempelajari teknik bela diri tentu saja harus sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Jadi mereka yang boleh mempelajarinya adalah mereka yang layak. Dan pastinya para penatua dan juga pimpinan sekte yang akhirnya akan memutuskan apakah murid tersebut boleh mempelajarinya atau tidak. Setelah mendengar penjelasan tersebut, nampaknya Hyunsang
menjadi sedikit lebih tenang. Tapi Yunjong masih sedikit khawatir karena ia takut Chungmyun akan kembali memprotesnya. Tapi anehnya Chungmyun sama sekali tidak berkomentar. Dan ketika ia mulai berbicara, Chungmyun tidak menolaknya. Karena menurut Chungmyun, apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte hampir seperti tidak melanggar apa yang telah diatur oleh para leluhur. Memang teknik ini hanya diperuntukkan oleh para pimpinan sekte, tapi itu bukan berarti pimpinan sekte tidak boleh mengajarinya kepada para pengikutnya. Tapi bukan itu poin penting yang ingin Chungmyun sampaikan. Jadi walaupun ini mungkin adalah peraturan baru yang dibuat oleh pimpinan sekte Yunjong, tapi itu bukan berarti pula pimpinan sekte tidak mempelajari teknik bela diri tersebut. Karena menurut Chungmyun, seharusnya pimpinan sekte Gunung Hua dan para penatuanya harus bisa bertarung sejajar dengan para penatua dari sekte lain. Seperti Wudang contohnya. Mendengar penjelasan Chungmyun, entah kenapa Yunjong pun mulai merasa tidak nyaman. Keringat mulai bercucuran karena sepertinya Yunjong tahu kemanakah arah pembicaraan tersebut, dan nampaknya semua itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Yunjong. Pada intinya, Chungmyun tetap ingin pimpinan sekte mempelajarinya apapun situasi dan kondisinya, agar pimpinan sekte dan juga para penatua menjadi tambah kuat dan mungkin sejajar dengan para penatua dan juga pimpinan sekte dari sekte lainnya. Murid-murid Gunung Hua nampaknya begitu setuju dengan argumen tersebut. Tapi Yunjong lagi-lagi masih nampak ragu karena semua itu akan sangat sulit dilakukan melihat usianya yang sudah bertambah tua. Tapi lagi-lagi Chungmyun tidak menganggap itu sebagai sebuah permasalahan. Chungmyun bahkan sampai menawarkan dirinya sendiri jika pimpinan sekte kesulitan untuk mempelajarinya, maka Chungmyun lah yang akan mengajarinya secara langsung. Tentunya perkataan Chungmyun adalah hal yang begitu mengejutkan. Di sekte mana ada seorang murid yang mengajari pimpinan sektenya? Tentu saja itu akan terlihat begitu konyol. Tapi Ungam langsung menanggapi perkataan Yunjong karena ia sendiri diajari langsung oleh Chungmyun saat salah satu lengannya hilang. Dan dari sudut pandangnya, Chungmyun adalah sosok mentor yang sangat baik. Jadi pimpinan sekte tidak perlu meragukannya. Lagi pula pimpinan sekte juga pernah berkata bahwa tidak ada yang salah jika seorang murid mengajari gurunya sendiri jika itu diperlukan. Siapa sangka perkataan Yunjong dahulu menjadi bumerang baginya. Lalu Chungmyun pun kembali berkata, tapi saat ini ia nampak begitu serius. Pimpinan sekte sejujurnya tidak masalah bagiku dan bagi murid-murid Gunung Hua jika pimpinan sekte lemah, karena kami tidak mengikuti Anda hanya karena berdasarkan kekuatannya saja. Tapi pimpinan sekte, aku yakin Anda pasti sadar bagaimana keadaan dunia saat ini. Jadi tidak ada salahnya jika menjadi sedikit lebih kuat. Dan nampaknya Yunjong langsung memahami benar maksud dari perkataan Chungmyun. Dan pada akhirnya ia pun setuju untuk mempelajari teknik bela diri lagi. Tapi sepertinya Yunjong tidak ingin jatuh seorang diri. Oleh sebab itulah ia berkata bahwa Hyun Sang dan juga Yun Yong akan berlatih juga bersamanya. Awalnya Hyun Sang dan juga Yun Yong menolak karena mereka terlalu memiliki banyak tugas. Tapi pimpinan sekte tidak peduli apapun alasannya, mereka berdua akan tetap ikut berlatih bersamanya. Dan kehidupan normal juga damai bagi ketiganya pun akan segera usai. Kini Chungmyun pun memandang ke arah buku seni bela diri
berdiri di hadapannya. Lalu ia pun bergumam, sebuah keberuntungan bagi Gunung Hua memilikiku. Ya, itu semua karena seni bela diri tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku saja. Chung Myun pun membayangkan pasti akan terjadi kekacauan besar jika Gunung Hua yang mendapatkan kembali manual book milik sektenya lalu mempelajarinya hanya berdasarkan apa yang ditulis saja. Teknik 24 gerakan bunga plum, teknik ilahi langit ungu, dan beberapa teknik lainnya. Itu semua bukanlah teknik mudah yang hanya bisa dipelajari dengan cara membaca saja. Setidaknya harus ada seseorang yang memandunya, yaitu seorang master. Dengan begitu, mereka yang mempelajari teknik tersebut tidak akan menyimpang. Nah, sebenarnya bisa dikatakan manual book adalah salah satu panduan penting bagi seorang master, bukan bagi seorang murid, karena master ataupun guru tidak akan mengingat setiap gerakan demi gerakan, dan dengan mencatatnya itu akan menjadi langkah yang mudah bagi mereka untuk mengajarkan teknik tersebut kepada para murid-murid yang belum pernah sama sekali mempelajarinya. Karena sejujurnya mempelajari teknik bela diri tanpa seorang pemandu adalah hal yang sangat membahayakan, dan yang terburuk seseorang bisa mengalami penyimpangan ki jika tidak mengaplikasikan teknik tersebut dengan benar. Sebagai contoh, Jin Yangon adalah keberuntungan saat Jin Yangon bertemu dengan Chung Myun, karena sudah bisa dipastikan jika Jin Yangon terus menggunakan teknik yang ia pelajari dari buku milik Gunung Hua, ia akan benar-benar hancur. Karena dari awal saja Chung Myun sudah bisa lihat jika ada penyimpangan ki saat Jin Yangon menggunakan teknik tersebut. Dan saat ini Chung Myun juga harus berfokus untuk benar-benar bisa memahami apa yang tertulis di dalam buku, karena berbeda dengan seni bela diri lainnya, seni bela diri langit ungu adalah teknik yang sama sekali belum pernah dipelajari oleh Chung Myun, dan perlahan ia pun mulai membuka buku tersebut lembar demi lembar. Sejujurnya Chung Myun juga kaget tak kalah pimpinan sekte memerintah Chung Myun untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Tapi sebetulnya itu adalah hal yang paling tepat, mengingat di antara murid-murid dan juga para penatua, Chung Myun lah yang paling mahir dalam hal mempelajari teknik bela diri. Dan sebagai orang yang diajar, tentu saja mereka juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Jika mereka diajari teknik yang belum matang dengan pemahaman yang tidak sempurna, maka itu akan membahayakan tubuh mereka. Alih-alih bertambah kuat, mempelajari teknik baru dengan perspektif yang salah pasti akan menimbulkan masalah-masalah baru ke depannya. Tapi sebenarnya Chung Myun juga merasa sedikit menyesal, karena Chung Myun telah mempelajari teknik yang lebih simpel dibandingkan dengan teknik yang dimiliki oleh pimpinan sekte. Dan setelah mempelajari teknik ilahi langit ungu, maka teknik tersebut akan menjadi tidak berguna sehingga Chung Myun harus meninggalkannya. Dan semakin lama Chung Myun mempelajarinya, semakin yakinlah Chung Myun bahwa ini adalah teknik yang benar-benar hebat. Lalu saat itu seperti ada seseorang yang berkata kepadanya, itulah kenapa, bukankah sudah kubilang untuk mempelajarinya dari dulu? Ya, itu adalah suara pimpinan sekte terdahulu, yaitu Chung Mun. Karena dari dulu Chung Mun selalu memaksa Chung Myun untuk mempelajarinya, tapi Chung Myun selalu menolak karena itu adalah seni bela diri yang hanya
hanya bisa dimiliki oleh pimpinan sekte. Dan setelah membaca secara keseluruhan, kini saatnya untuk mempraktekkan teknik tersebut. Tapi Chung Myun merasa ada beberapa gerakan yang harus sedikit ia modifikasi untuk lebih meningkatkan efisiensi dan lebih memudahkan untuk digunakan oleh pimpinan sekte dan para penatua. Dan tak terasa 1 bulan pun telah berlalu. Pimpinan sekte dan para penatua kini tengah menatap Gua Bunga Plum, tempat di mana Chung Myun tengah melakukan pelatihan tertutup untuk mempelajari seni bela diri ilahi langit ungu. Tentunya Hyun Jong sedikit khawatir karena ini sudah agak lama semenjak Chung Myun mempelajarinya. Lalu Hyun Sang pun berkata, "Pimpinan sekte, bukankah sudah kubilang mempelajari seni bela diri baru bukanlah perkara yang mudah?" Walau demikian, penatua Hyun Yong meyakini bahwa itu tidak akan ada masalah bagi Chung Myun, jadi mereka tidak perlu khawatir. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut, mereka pun merasakan jika bumi bergetar. Awalnya mereka mengira jika mungkin ini adalah gempa bumi, tapi ternyata asumsi mereka salah karena tepat di hadapan mereka, pintu yang digunakan untuk menutup gua pelatihan tertutup tiba-tiba hancur. Lalu seseorang pun muncul dari sana. Ya, itu adalah Chung Myun. Penampilannya begitu kacau. Hyun Jong bahkan sampai berpikir, apa yang telah dilakukan oleh anak itu? Bukankah aku menyuruhnya untuk mempelajari teknik bela diri? Tapi ia seperti orang yang baru saja selesai berperang. Lalu Chung Myun pun menatap ke arah 3 penatua yang tengah menunggunya sambil berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Tentunya ketiganya tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa hari-hari mereka tidak akan sama lagi. Setelahnya, Chung Myun pun menyerahkan 2 buku kepada pimpinan sekte. Tentu saja awalnya pimpinan sekte begitu bingung dengan buku tersebut karena itu sangat berbeda dengan buku yang awalnya dipelajari oleh Chung Myun. Dan Chung Myun pun mulai menjelaskan bahwa buku yang Chung Myun pelajari sudah hancur karena memang sudah begitu tua. Tapi tenang saja, ia telah menulisnya ulang terlebih dahulu sehingga pimpinan sekte tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dan yang Chung Myun tulis bahkan lebih mudah lagi untuk dipahami. Tentu saja Chung Myun tidak menjelaskan jika ada beberapa hal yang Chung Myun modifikasi untuk lebih memudahkan dalam mempelajarinya. Tapi walau bagaimanapun, Hyun Jong tetap terlihat kesal karena pada akhirnya buku yang diwarisi oleh leluhur mereka kini sudah benar-benar hancur. Chung Myun pun berusaha menenangkan pimpinan sekte sambil berkata, "Pimpinan sekte, tenanglah, yang terpenting adalah apa yang ada di dalam buku tersebut yang kini telah aku tuliskan kembali." Hyun Jong nampak begitu pusing dengan apa yang dikatakan oleh Chung Myun. Ia tidak tahu apakah menyerahkan tugas ini kepada Chung Myun adalah pilihan yang benar atau malah sebaliknya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah karena seharusnya ada 3 buku. Jadi kenapa saat ini Chung Myun hanya memberikan 2 buku saja? Lalu Chung Myun pun menjelaskan, "Oh, itu teknik langit ungu yang ditingkatkan. Aku telah membuangnya." Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Hyun Jong benar-benar syok. Bagaimana bisa Chung Myun membuang teknik bela diri yang begitu penting? Jika para leluhur sampai mengetahuinya, mereka pasti akan murka. Tapi tentu saja Chung Myun tidak hanya sekedar membuang teknik tersebut, karena dari sudut pandang Chung Myun, mempelajarinya malah hanya akan membuang-buang waktu karena itu
itu bukanlah hal yang begitu berguna. Nah, teknik Ki awan ungu atau langit ungu yang ditingkatkan adalah versi sederhana dari seni ilahi langit ungu. Jadi, jika mereka akan mempelajari seni ilahi langit ungu, tidak ada gunanya mempelajari teknik Ki awan ungu yang ditingkatkan. Chungmyun sangat memahami hal tersebut karena sebelum mempelajari teknik ilahi langit ungu, Chungmyun sudah menguasai teknik Ki langit ungu yang ditingkatkan. Dan pada akhirnya Hyunjong pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nasi telah berubah menjadi bubur dan yang terpenting saat ini adalah mempelajari apa yang ada di hadapannya. Lagi pula, Hyunjong juga sadar Chungmyun pasti tidak membuangnya tanpa alasan yang jelas dan pada akhirnya pelatihan neraka pun dimulai. Tentu saja, sebagai langkah awal, Hyunjong pun mulai membuka lembar demi lembar buku yang baru saja ditulis ulang oleh Chungmyun. Tapi semakin lama membukanya, Hyunjong merasa sedikit janggal. Lalu ia pun bertanya kepada Chungmyun, "Tunggu, Chungmyun, apakah ini hanya perasaanku saja? Sepertinya ini sedikit berbeda dari buku sebelumnya." Lalu Chungmyun pun menjawab, "Oh, itu mungkin hanya perasaan pimpinan sekte saja." Tapi tentu saja Hyunjong tidak langsung mempercayai Chungmyun, apalagi saat melihat ekspresinya. Dan Chungmyun pun terus mengelak sambil berkata, "Pimpinan sekte, ayolah, bagaimana bisa aku mengubah teknik bela diri yang ditulis langsung oleh para jenius di zamannya?" Tapi entah kenapa, walaupun Chungmyun terus menjelaskannya, Hyunjong masih ragu dan sulit untuk percaya. Hingga pada akhirnya Hyunjong pun merebut buku tersebut sambil berkata, "Jika Anda ragu, biarkan aku yang membacanya terlebih dahulu." Tentu saja berbeda dengan Hyunjong, Hyunjong adalah orang yang paling mempercayai apapun yang dikatakan oleh Chungmyun, walaupun itu terdengar mustahil sekalipun. Dan di tengah-tengah itu, penatua Hyunsang pun bertanya apakah Chungmyun telah menguasai seni bela diri ilahi langit ungu sepenuhnya. Sayangnya, bahkan Chungmyun belum menguasai sepenuhnya. Nah, ternyata mempelajari teknik bela diri baru dan juga pada tingkatan yang tinggi adalah level yang sangat rumit. Seni bela diri sendiri dikategorikan menjadi 12 tingkatan, dari level dasar sampai dengan level expert. Dan walaupun seni bela diri yang dipelajari sama, tapi tingkatan mereka akan berbeda. Chungmyun sendiri saat ini tidak yakin sudah sampai level berapakah ia menguasai teknik ilahi tersebut. Tapi yang pasti bahkan pimpinan sekte terdahulu hanya bisa menguasai sampai 70% saja. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, akhirnya setiap orang pun sadar betapa sulitnya mempelajari teknik ini. Bahkan orang-orang hebat dari generasi sebelumnya tidak bisa menguasai teknik ini sampai dengan 100%, di mana penciptanya sendiri bahkan dikatakan juga tidak bisa menguasai teknik yang ia ciptai dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang pasti, Hyunjong sangat sadar betapa rumitnya keadaan dunia bela diri ke depannya. Jadi ia pun meminta kepada Chungmyun untuk mengajari mereka tanpa belas kasihan dan anggap saja sebagai murid-murid biasa. Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun memiringkan kepalanya lalu berkata, "Pimpinan sekte, aku tidak paham maksud dari perkataanmu." Dan saat itu pula Hyunjong pun sadar siapakah Chungmyun dan bagaimanakah sikapnya. Ia adalah sosok yang memang tidak membeda-bedakan lawannya.
lainnya, tua, muda, wanita, pria, semua sama di mata Chungmyun. Oleh sebab itulah Yoonjong mengubah kata-kata sebelumnya. Tapi Chungmyun, sepertinya kau bisa memperlakukan kami sedikit lebih lembut karena di usia yang seperti ini nampaknya tulang-tulang kami menjadi sedikit lebih lemah. Di sisi lainnya, di aula pelatihan, Baekhyun nampak begitu khawatir. Ia bahkan terlihat tengah menggigit jari-jarinya. Lalu Yeonjung pun bertanya, "Senior, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah?" Dan Baekhyun pun menjawab, "Apakah ini semua akan baik-baik saja?" Tapi tidak sekali Baekhyun mengucapkan hal tersebut. Ia terus saja mengulangi kata-katanya. Tentu saja itu pasti berkaitan dengan pelatihan dari pimpinan sekte dan para penatua. Lalu Yeonjung pun memberi tanggapan, "Ayolah senior, tidak mungkin Chungmyun memperlakukan mereka layaknya murid-murid saat tengah berlatih. Ia juga masih memiliki otak." Tapi itulah yang dikhawatirkan oleh Baekhyun. Memang Chungmyun memiliki otak, tapi pemikirannya sangatlah jauh berbeda dengan pemikiran orang biasa. Dan pada akhirnya Yeonjung yang awalnya tidak khawatir juga mulai menjadi ikut khawatir. Tapi di tengah-tengah kekhawatiran tersebut, Jogul pun langsung berkomentar, "Intinya, untuk memperkuat teknik bela diri, seseorang harus memantapkan terlebih dahulu ki ataupun kultivasi mereka, yang mana saat ini nampaknya para penatua dan juga pimpinan sekte harus berfokus kepada peningkatan ki mereka terlebih dahulu." Mendengar penjelasan tersebut, entah kenapa membuat Baekhyun dan juga Yeonjung menjadi sedikit lebih tenang. Ia bahkan sampai berkata, "Gul, aku tidak tahu. Sepertinya ini adalah pertama kalinya kau mengucapkan kata-kata yang benar." Oleh sebab itulah keduanya pun akhirnya yakin Chungmyun tidak mungkin menghajar seseorang yang kekurangan energi ki. Tapi Yisul memiliki pandangan yang berbeda karena sifat orang tidak akan berubah bagaimanapun situasinya, dan itu membuat Baekhyun khawatir kembali. Lalu ia pun berkata, "Jika demikian, haruskah kita sedikit mengintip?" Tentu saja setiap orang menjadi gelisah saat meninggalkan pimpinan sekte dan para penatua di bawah pelatihan Chungmyun. Tapi sulit juga bagi mereka untuk bisa melihat pelatihan para penatua karena itu adalah pelatihan tertutup yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Jika mereka sampai ketahuan mengintip oleh senior Ungam, pastinya mereka akan dimarahi habis-habisan. Hingga tiba-tiba seseorang pun memasuki ruangan latihan. Itu adalah Baeksang. Ia berkata, "Senior, pimpinan sekte dan para penatua baru saja menyelesaikan pelatihannya." Dan tanpa basa-basi, Baekhyun pun langsung bergerak dengan cepat. Ia bahkan sampai menendang Baeksang yang menghalangi jalan. Tentu saja Baekhyun sangat penasaran bagaimanakah kondisi pimpinan sekte dan juga para penatua. Dari kejauhan mereka terlihat baik-baik saja, tapi semakin dekat Baekhyun melihatnya, sepertinya ini tidak bisa dikategorikan sebagai baik-baik saja. Pimpinan sekte dan para penatua nampak seperti mumi yang tengah berjalan. Tubuh mereka terlihat pucat dan mereka berjalan dengan sangat lambat. Dan saat Baekhyun bertanya apakah mereka baik-baik saja, tidak ada jawaban. Sepertinya bahkan sulit bagi mereka untuk membuka mulut. Lalu barulah terdengar suara dari belakang mereka. Ini terasa begitu menyegarkan. Ya, itu adalah suara
yang menjadi sumber dari keadaan para penatua dan juga pimpinan sekte. Ya, siapa lagi selain Chung Myun? Tentu saja saat melihat Chung Myun, Baekhyun langsung menghampirinya dan menarik kerahnya. Dasar bocah sialan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Tapi Chung Myun pun langsung refleks dan melempar Baekhyun. Tapi kemarahan Baekhyun tidak mereda. Ia kembali memaki Chung Myun karena dari apa yang ia lihat, Chung Myun nampaknya terlalu berlebihan saat melatih pimpinan sekte dan juga para penatua. Tentunya perkataan Baekhyun terdengar begitu berisik dan juga menjengkelkan hingga pada akhirnya Chung Myun pun melempar sendalnya ke arah Baekhyun dan itu tepat mengenai wajahnya. Itu bahkan sampai membuat Baekhyun pingsan. Barulah setelahnya para murid menghampiri Chung Myun sambil bertanya, "Chung Myun, sebenarnya apa yang telah kau lakukan?" Dan Chung Myun pun perlahan menjelaskan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi singkatnya, karena energi Ki di tubuh mereka, Chung Myun pun memasukkan energi Ki-nya secara paksa ke tubuh para penatua. Tapi bukan itu permasalahannya. Chung Myun membalik arah aliran energi Ki yang sudah terbentuk di tubuh mereka. Dan saat para murid bertanya bagaimanakah rasanya saat Chung Myun melakukan hal tersebut, mereka pun nampak begitu syok karena menurut Chung Myun saat ia melakukan hal tersebut, yaitu mengubah aliran Ki seseorang, itu seperti ada sebuah lubang dari kepala sampai kakinya. Tentu saja itulah yang membuat para penatua dan pimpinan sekte nampak seperti mayat hidup. Dan murid-murid pun langsung menjadi murka. Tapi Chung Myun menjelaskan, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih kepada readers yang telah memberikan super thanks. Jadi, untuk video kali ini akan Mimin buat sedikit lebih panjang. Nah, sayangnya apa yang dikatakan oleh Chung Myun berbanding terbalik dengan fakta yang dilihat oleh murid-murid. Untuk membuktikan hal tersebut, Yeonjung pun menghampiri pimpinan sekte lalu berkata, "Pimpinan sekte, ini aku, Yeonjung. Apakah Anda baik-baik saja?" Dan dengan suara yang agak lemah, pimpinan sekte pun menjawab, "Oh, Yeonjung, itu kau. Kalau begitu, usir bajingan itu dan hapuskan namanya." Setelah mengatakan hal tersebut, pimpinan sekte disusul oleh para penatua pun mulai tumbang. Tentu saja murid-murid langsung panik. Seseorang pun berkata, "Pimpinan sekte, apakah Anda baik-baik saja? Penatua, cepat bawa obat kemari." Di sisi lain, Chung Myun nampak begitu tenang. Lalu ia pun bergumam, "Dasar lemah, tapi tenang saja, dalam waktu dekat kalian tidak akan lemah lagi." Dan memasuki hari kedua pelatihan, Yeonjung pun bertanya kepada Baekhyun, "Senior, aku tahu memang ini adalah sesuatu yang harus para tetua dan pimpinan sekte lakukan. Tapi, tidak bisakah kita menghentikan mereka?" Ya, perkataan tersebut tentu saja tidak keluar tanpa ada alasan. Itu semua karena mereka menyaksikan bagaimanakah wajah para penatua dan pimpinan sekte saat turun gunung untuk latihan berbanding terbalik dengan wajah Chung Myun yang berada tepat di belakang mereka. Wajah pimpinan sekte dan para penatua nampak begitu suram. Adapun Chung Myun, ia nampak begitu berseri-seri. Seakan-akan Chung Myun telah menyerap seluruh energi Ki milik mereka. Tapi sayangnya, bahkan Baekhyun tidak bisa menghentikan mereka. Alasannya bukan karena mereka takut kepada Chung Myun, tapi itu semua karena pimpinan sekte dan para penatua sudah bertekad
bertekad untuk melakukannya sampai akhir. Jadi, yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah memantau dari kejauhan, dan jika ada hal buruk yang mungkin bisa menimpa para penatua dan pimpinan sekte, barulah mereka akan bertindak. Lalu, saat memasuki hari keempat pelatihan, pimpinan sekte dan para penatua nampak lebih menyedihkan. Bahkan saat mereka berada di dapur bersama para murid, mereka begitu kesulitan untuk bisa memakan nasi menggunakan kedua tangan mereka sendiri. Para murid tentu saja nampak begitu khawatir, dan kini hampir semua orang mulai bertanya-tanya, haruskah kita menghentikannya? Tapi yang lebih mengganggu adalah sikap orang yang membuat para penatua nampak begitu menderita. Ya, siapa lagi selain Chung Myun? Para murid bahkan sulit untuk menyuap nasi mereka saat melihat kondisi pimpinan sekte dan para penatua. Tapi tidak dengan Chung Myun. Ia makan begitu lahapnya tanpa terlihat adanya penyesalan. Tidak hanya itu, ia juga bahkan sampai berteriak, "Siapa yang memasak sup ini? Kenapa begitu asin?" Seluruh murid pun langsung menatap ke arah Chung Myun sambil bergumam, "Dasar iblis tidak berperasaan, bisa-bisanya ia makan begitu lahap saat pimpinan sekte dan para penatua kesulitan untuk menyantap makanannya sendiri." Dan kini kita masuki hari ke-7. Pimpinan sekte Yunjong benar-benar nampak seperti mayat hidup, dan saat ingin menuju tempat latihan, Yunjong pun tumbang. Melihat hal tersebut, murid-murid Gunung Hua pun langsung membawanya ke ruang pengobatan. Baekjun berusaha untuk membangunkan pimpinan sekte. "Pimpinan sekte! Pimpinan sekte! Apakah Anda baik-baik saja?" Tapi secara tidak sengaja, pimpinan sekte pun mengigau. "Oh, Master, apakah Anda datang untuk menjemputku? Maafkan aku, tapi aku sudah bekerja keras." Mendengar ocehan tersebut, Jogul pun langsung meninju udara sambil berkata, "Pergi kau roh jahat, ini bukan waktunya pimpinan sekte untuk pergi." Mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Jogul, Yeonjung pun langsung menendang wajahnya sambil berkata, "Gul, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila?" Jogul tidak terima dengan perlakuan Yeonjung, lalu ia pun berkata, "Senior, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengusir roh jahat." Lalu Yeonjung kembali berkata, "Roh jahat? Apakah kau tidak mendengar?" Pimpinan sekte berkata, "Master, bukankah itu berarti mereka adalah para leluhur?" Mendengar penjelasan tersebut, Jogul pun menanggapinya, "Oh, kau benar juga." Di sisi lain, Baekjun masih berusaha untuk bisa menyadarkan kembali pimpinan sekte, tapi sayangnya ia masih saja terus mengigau. Hingga pada akhirnya Tang Soso pun tiba, lalu menusuk kepala pimpinan sekte menggunakan sebuah jarum, dan entah bagaimana kesadaran pimpinan sekte pun kembali, dan ia pun bangkit dari tempat tidurnya lalu berkata, "Apakah aku pingsan? Sungguh memalukan memperlihatkan sisiku yang seperti ini. Baiklah, aku akan kembali berlatih." Tentu saja mendengar perkataan pimpinan sekte, Baekjun dan murid lainnya berusaha untuk menghentikannya, karena jika dilanjutkan mungkin pimpinan sekte akan benar-benar mati. Tapi nampaknya Yunjong menolak untuk menuruti permintaan murid-muridnya. Ia pun berkata, "Kalian harusnya tahu, jika aku libur 1 hari saja, maka aku harus menggantinya menjadi 2 hari, dan tentu saja itu lebih menjengkelkan." Jadi apapun kondisinya, pimpinan sekte pun tetap memutuskan untuk kembali berlatih. Baekjun yang nampak begitu khawatir bahkan meminta Soso untuk kembali mencabut jarumnya. Tapi sayangnya Soso tidak berani melakukan hal tersebut, dan pada akhirnya pimpinan sekte pun meninggalkan
dan mereka semua. Suasana hati Baekjun benar-benar menjadi kacau melihat segala sesuatu yang tidak beres tepat di hadapannya. Ia pun berteriak, "Ini gila! Jika dilanjutkan, mungkin Gunung Hua akan benar-benar hancur. Kita harus menghentikannya." Dan para murid nampaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Baekjun. Permasalahannya, lawannya adalah Chungmyun. Tapi jika dibiarkan, mungkin pimpinan sekte dan para penatua akan berada dalam bahaya. Mereka berada dalam dilema. Tapi tiba-tiba Yisul berdiri lalu mengeluarkan pedangnya sambil berkata, "Musuh pimpinan sekte harus dibunuh." Ya, Yisul nampaknya telah bersiap untuk menuju tempat Chungmyun berada. Tapi untungnya para murid langsung menghentikannya. Dan Baekjun pun berkata, "Yisul, tenanglah. Aku tahu perasaanmu. Tapi yang kita lawan adalah Chungmyun. Sadarlah." Ya, setiap orang tahu bahwa pimpinan sekte tidak hanya sekedar pimpinan sekte di mata Yisul. Ia adalah ayah, kakek, keluarga, dan juga dermawan yang telah menyelamatkan nyawanya. Jadi adalah hal yang wajar jika Yisul berekspresi berlebihan saat melihat pimpinan sekte dalam bahaya. Tapi tetap saja Baekjun tidak ingin membiarkan Yisul bertindak gegabah. Walau bagaimanapun lawannya adalah Chungmyun. Bahkan saat mereka berlima berhadapan langsung dengannya, kemungkinan kemenangannya hampir 0%. Oleh sebab itulah Baekjun menyusun sebuah rencana. Pertarungan langsung nampaknya adalah hal yang mustahil. Oleh sebab itulah mari kita coba dulu mendiskusikannya baik-baik dengan Chungmyun. Dan untuk mendukung langkah tersebut, Baekjun pun meminta Jogul untuk memanggil Haeyeon, karena mungkin saja pada akhirnya mereka akan berkelahi. Oleh sebab itulah lebih banyak orang kuat lebih baik. Beberapa saat setelahnya mereka pun menghampiri Chungmyun yang tengah bersantai sambil memakan cemilan. Melihat 5 pedang juga Haeyeon menghampirinya, Chungmyun pun berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian benar-benar memiliki waktu luang?" Lalu Baekjun pun mulai menjelaskan, "Chungmyun, itu terkait pelatihan pimpinan sekte dan para penatua. Nampaknya tindakanmu terlalu berlebihan. Mereka semua sudah begitu tua, jadi jangan samakan mereka dengan pelatihan kami." Mendengarkan perkataan Baekjun, Chungmyun pun tersenyum lalu berkata, "Jadi apakah menurut senior mereka tidak akan bisa mengikuti pelatihan tersebut?" Ya, perkataan Chungmyun seolah-olah menganggap jika 5 pedang tidak yakin dan percaya terhadap pimpinan sekte dan para penatua. Lalu Baekjun pun menanggapinya, "Tidak, bukan itu maksudku Chungmyun. Aku mempercayai mereka, tapi sepertinya tindakanmu terlalu berlebihan." Chungmyun pun kembali menjelaskan, "Oh, tenang saja. Seharusnya dalam waktu dekat hasilnya akan mulai terlihat. Jadi senior, kalian tidak boleh terkejut melihat perubahan yang akan terjadi pada pimpinan sekte dan para penatua." Walaupun perkataan Chungmyun terdengar meyakinkan, tapi entah kenapa Baekjun dan yang lainnya malah menjadi lebih khawatir lagi. Dan saat memasuki hari ke-16, Baekjun dan juga murid lainnya nampak masih tidak melihat perubahan dari pimpinan sekte dan para penatua. Seseorang pun berkata, "Bukankah Chungmyun bilang hasilnya akan terlihat dalam waktu dekat?" Lalu Baekjun pun menanggapinya, "Ya, aku juga dengar itu. Tapi mari kita tunggu lebih lama lagi. Ia memang sering mengatakan omong kosong, tapi ia juga tidak pernah berbohong."
bohong. Dan sayangnya itu adalah fakta terkait Chungmyun yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan memasuki hari ke-17 pelatihan, Yunjong bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya masih terasa begitu sakit. Ya, walau demikian, Yunjong sama sekali tidak menyerah dengan pelatihannya karena sakit yang ia rasakan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang pernah ia alami saat Gunung Hua yang hampir runtuh. Jadi, apapun kondisinya, Yunjong akan tetap melanjutkan pelatihannya sampai akhir. Dan sesuatu hal tak terduga pun terjadi saat Yunjong ingin membuka pintu ruangannya. Entah bagaimana pintu tersebut pun hancur. Yunjong tentu saja bertanya-tanya, apakah pintu ini rusak? Apakah engselnya haus? Penatua Yunyong yang menyaksikan hal tersebut juga tentu saja menjadi heran. Ia pun bertanya kepada pimpinan sekte apa yang telah ia perbuat sehingga pintunya rusak. Yunjong hanya menjelaskan bahwa ia hanya membuka pintu saja. Jadi mungkin saja memang pintu ini cacat. Oleh karena itu pimpinan sekte pun berniat untuk langsung memperbaikinya. Tapi yang lebih penting adalah mereka tidak boleh terlambat latihan karena Chungmyun begitu cerewet saat mereka terlambat. Tapi Yunyong langsung membelanya. Ayolah pimpinan sekte, Chungmyun begitu lembut dan juga baik kepada kita. Tentunya dari sudut pandang Yunjong itu adalah perkataan omong kosong. Tapi dari sudut pandang Yunyong, apa yang ia katakan ada benarnya. Saat mereka terlambat, Chungmyun hanya mengomel saja. Tapi jika murid-murid yang terlambat, pasti Chungmyun akan langsung menghajar mereka. Itulah kenapa dari sudut pandang Yunyong, Chungmyun masih sangat baik. Ia bahkan terkadang terlihat begitu imut. Dan kini kita masuk ke hari ke-20 pelatihan. Pimpinan sekte dan para penatua masih disibukkan oleh pelatihan Chungmyun. Dan entah bagaimana pelatihan mereka bukan hanya sekedar pelatihan pedang saja. Chungmyun juga memberikan banyak tugas untuk mengoptimalkan pelatihan mereka. Dan saat ini Yunsang nampak mengeluh. Jika ia tahu situasinya akan seperti ini, lebih baik ia pulang kampung saja dan menikahi orang di kampungnya. Tapi saat penatua Yunsang mengutarakan apa yang ada di isi hatinya, secara tidak sengaja murid-murid tengah melintas di sana. Melihat hal tersebut, Yunyong pun meminta murid-murid untuk menutup telinganya agar mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh penatua Yunsang. Dan setelahnya Baekjun dan juga murid-murid pun menghampiri para penatua. Nah, mereka pun berniat untuk menawari bantuan kepada para penatua yang tengah menjalankan tugas yang diberikan oleh Chungmyun. Penatua Yunyong pun menolak karena mereka bisa mengerjakannya sendiri. Tapi Baekjun terus memaksa agar membantu mereka hingga secara tidak sengaja Yunyong pun mendorong Baekjun. Tapi siapa sangka dorongan yang dirasakan oleh Yunyong begitu lemah tapi memiliki dampak yang begitu signifikan. Baekjun terpental jauh. Murid-murid yang menyaksikan bahkan terlihat begitu terkejut. Begitu juga dengan pimpinan sekte dan penatua Yunsang. Mereka mengira jika Yunyong melakukan kekerasan kepada Baekjun hanya karena tidak ingin dibantu saja. Tentunya Yunyong membantah perkataan tersebut karena ia merasa hanya mendorong Baekjun dengan lemah lembut. Dan siapa sangka hasilnya di luar perkiraan. Tapi nampaknya pimpinan sekte dan penatua Yunsang tidak mempercayai perkataan Yunyong karena itu semua tidak masuk akal. Jika Yunyong memang mendorong Baekjun tanpa tenaga, bagaimana bisa Baekjun terpental
jauh. Apalagi setiap orang tahu benar, karena bisa dipastikan Baekhyun adalah orang terkuat kedua di Gunung Hua setelah Jungmyeon. Dan saat memasuki hari ke-25 pelatihan, hal serupa pun terjadi di ruang makan. Para murid mulai menyadari bahwa telah terjadi perubahan kecil kepada para penatua. Memang perubahan tersebut hampir tak terlihat, tapi mereka bisa memastikan bahwa tulang dan otot para penatua hampir kembali terbentuk. Dan hal tak terduga pun terjadi saat mereka tengah berbincang. Ya, itu semua karena secara tiba-tiba entah bagaimana Jogul pun terpental. Tentu saja semua orang terkejut saat melihat hal tersebut, dan siapa sangka ternyata yang melakukannya adalah penatua Yunsang. Tentu saja Yunsang juga kaget dengan apa yang telah terjadi. Padahal ia hanya mengeluarkan sumpit dan ingin memakan daging saja, tapi tindakannya malah membuat Jogul terpental. Dan ternyata sumber masalahnya adalah karena tepat di sumpit yang digunakan oleh penatua Yunsang bisa terlihat ada aura pedang di sana. Pimpinan sekte dan juga penatua Yunyong langsung memarahinya. "Penatua, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memasukkan ki pedang ke dalam sumpitmu?" Tentu saja penatua Yunsang juga tidak menyadari bagaimana itu bisa terjadi. Suasana benar-benar menjadi kacau, dan saat itu Baekhyun pun teringat kembali perkataan Jungmyeon sebelumnya, yaitu dalam waktu dekat perubahan mereka akan mulai terlihat, jadi jangan terlalu kaget. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.